Palasik tidak selalu menampakkan diri. Bahkan menurut kepercayaan warga, sebagian besar pertemuan terjadi tanpa disadari. Yang dirasakan bukan bentuk, bukan suara, melainkan tanda. Tanda-tanda halus yang sering diabaikan oleh orang yang tidak peka. Tanda pertama yang paling sering disebut adalah perubahan suasana. Udara terasa lebih berat, malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Suara alam seolah menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Hanya keheningan yang terasa menekan dada. Warga percaya saat Palasik berada di sekitar, alam memilih diam. Tanda kedua adalah bau yang tidak wajar. Bukan bau busuk, bukan pula bau amis yang jelas, melainkan bau samar seperti besi berkarat atau tanah basah yang tercampur sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bau itu datang tiba-tiba, tidak bertahan lama dan menghilang tanpa sumber yang jelas. Jangan menoleh ke belakang. Tanda berikutnya adalah perilaku hewan. Anjing mendadak melolong tanpa arah. Kucing menatap satu titik dalam waktu lama. Ayam berkokok di tengah malam. Hewan dipercaya lebih peka terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata. Reaksi mereka bukan tanpa alasan. Tanda keempat yang paling ditakuti adalah rasa diawasi. Bukan perasaan biasa, melainkan sensasi kuat, seolah ada mata yang menatap dari dekat. Bulu kuduk berdiri, napas terasa pendek, dan tubuh seperti memberi sinyal untuk segera pergi. Namun anehnya, rasa itu sering datang tanpa rasa takut yang jelas. Justru muncul perasaan kosong, seperti emosi sedang disedot perlahan. Beberapa orang mengaku merasa lelah yang luar biasa, mengantuk mendadak, dan sulit berpikir jernih. Itulah saat energi kehidupan mulai terpengaruh. Tanda lain yang jarang dibicarakan adalah mimpi aneh. Sering bermimpi berjalan sendirian di tempat gelap, dipanggil oleh suara pelan, atau melihat sosok tanpa wajah. Mimpi itu terasa nyata. Saat terbangun, tubuh terasa lemah seperti tidak tidur sama sekali. Menurut kepercayaan lama, Palasik tidak selalu menyerang. Kadang ia hanya mendekat, mengamati, menandai, karena tidak semua orang menjadi sasaran. Hanya mereka yang berada dalam kondisi tertentu, lelah, lemah, atau tidak dilindungi secara batin. Inilah sebabnya orang tua dulu selalu mengingatkan untuk menjaga adab di malam hari. Tidak keluar rumah sembarangan, tidak berbicara kasar, dan tidak menantang hal-hal yang tidak terlihat. Karena Palasik, menurut kepercayaan warga, tidak datang karena dipanggil. Ia datang karena merasakan peluang. Ketika tanda-tanda ini muncul, yang paling bijak bukan mencari pembuktian, melainkan menjaga diri dan menjauh dengan tenang. Di bagian berikutnya kita akan membahas kisah-kisah nyata warga yang mengaku pernah berhadapan langsung dengan Palasik. Cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, hingga kini masih membuat banyak orang tak berani keluar rumah saat malam terlalu sunyi.